Selamat jumpa dengan lilin tua. Kalau kemarin kita jumpa di beberapa hari yang lalu di kapal yang sama dengan beliau-beliau yang terbatas. Sekarang alhamdulillah kami bisa berjumpa, ditemui oleh beliau-beliau yang kompeten di kapal ini. Saya perkenalkan, beliau adalah nahkoda, nahkodanya, ya. Kemudian mualim satu, ya. Kalau nahkoda itu bahasa Inggrisnya master, ya. And then kalau mualim satu itu chief officer. And then yang sana adalah second officer. Sebelah sini adalah KKM, kepala kamar mesin. Bahasa Inggrisnya chief engineer, ya, Pak Supriyadi. Dan yang ini adalah pelaut wanita kita, ya. Jangan dikira wanita tidak bisa jadi pelaut. Ini search officer, mualim 3. Semuanya ini diawasi oleh beliaunya, superintendent dari perusahaan agung lain, ya. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa berbincang-bincang dengan beliaunya. Intinya untuk memberi wawasan, menyampaikan wawasan, menjelaskan wawasan kepada kita semuanya yang awam terhadap jenis kapal pengangkut mobil, pengangkut khusus mobil tanpa muatan, tanpa penumpang, yang disebut Ro-Ro. Untuk jelasnya, alangkah indahnya, alangkah afdolnya kalau tentang apa itu kapal Ro-Ro akan dijelaskan langsung oleh nahkoda, yaitu Kapten siapa, Kap? Kapten Iskandar, iya, Kapten Iskandar, ya. Beliaulah yang mandigani, beliaulah yang menahkodai seluruh operasional dari kapal tersebut. Monggo, Kap, saya kepingin dijelaskan, barangkali bukan hanya untuk saya yang awam, tapi yang penting untuk para pelaut muda, para kadet, para taruna, karena misi saya, misi lilin tua ini adalah misi pendidikan. Sehingga apa yang kita dapatkan ini memang ditujukan kepada para taruna, para kadet, para perwira muda yang belum punya pengalaman di tempat-tempat lain. Tolong kami diberikan penjelasan khususnya untuk mereka dan untuk para instruktur. Banyak instruktur yang belum tahu untuk apa namanya Ro-Ro itu kayak apa. Ya, silahkan. Ya. Selamat malam. Kapal Ro-Ro ini memang dikhususkan untuk bermuatan mobil. Beda dengan kapal-kapal seperti kontainer, ataupun curah, ataupun tanker. Gitu. Perbedaannya antara kalau mobil ini dikhususkan memang untuk mobil. Jadi dia ada step bagian-bagian ruang muatnya. Ruang muat itu kalau di General Cargo namanya palka. Iya, betul. Apakah di sini juga disebutkan palka? Beda. Di sini mungkin disebutnya kardek. Kardek. Iya. Nah, ruang muat ya. Alfa Romeo, Delta Echo Charlie Kilo. Iya. Kalau di kapal Ro-Ro ini yang sekarang nama kapalnya Ostina ini yang dikelola oleh PT Agung Land, ya. Ini terdiri di kardeknya itu ada A, B, C, D, E, F. Jadi bukan muka belakang. Ya. Kalau di kargo ada kargo 1, hull 1, hull 1, hull 2, hull 3, hull 4. Kalau ya. Sini dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, utuh dari atas, ya, sampai ke bawah. Sampai seberapa itu? Sampai seberapa banyak? Sampai F. Sampai F. Iya. Ya. Yes. Itu. Jadi di sini juga kalau bedanya kalau untuk kontainer itu memang kargonya ada palka.
Falka 1, 2, dan 3. Susunannya merata. Merata. Ya, jadi B1 terus ke bawah rata. Ya, ya. Ya kan? Dia hanya paling banter tergantung ada twin deck atau langsung. Iya, iya, iya. Sistemnya. Kalau di Roro ada bagian-bagiannya. Cara penyusunannya dari bawah dulu atau dari atas dulu? Mengingat GM-nya barangkali. Kalau mobil ini khususnya kita seperti yang sekarang ini kan 2 volt. Kita akan bagi blok-blok pelabuhan 1 dan pelabuhan 2. Iya, iya, iya. Ini lane mana sih? Ini lane-nya Batam Belawan. Batam. Ya, dari Jakarta. Nah, di sini nanti kita akan masukkan jenis-jenisnya. Mungkin kalau di car deck A itu jenis mobil yang kecil-kecil ya, seperti SUV itu. Nah, itu. Karena ruang muatannya pun tidak bisa space-nya ya, ruang lingkup space-nya ini misalnya dibatas ya. Ruang A hanya khusus misalnya 100 unit mobil. Tapi kan itu jenis mobil kan ada panjang dan lebar. Ya. Jadi 100 kalau khusus 100 misalnya untuk mobil yang kecil seperti sedan atau apa itu city car itu bisa masuk. Tapi kalau mobil yang SUV gitu itu akan lebih memakan ruang. Beda sama kontainer. Kontainer itu ukurannya sama. Ya, ada 40 dan ada 20 feet. Iya, iya. Nah, itu. Jadi rata. Kita bisa di tapi secara umum nahkoda tidak punya tanda petik kesulitan atau ini perbedaan dari kapal-kapal lain kira-kira. Kalau perbedaannya mungkin perbedaannya dari segi pemuatan atau stabilitas ini. Ya, jadi mungkin ya kita menengoknya, kita orang awam menengoknya kalau nahkoda itu membawa kapal. Bukan hanya membawa kapal, tapi bertanggung jawab terhadap operasinya kapal, mewakili perusahaan. Nah, barangkali kalau navigasi mungkin hampir sama semuanya. Ya, betul. Nah, tapi dalam hal muatan, ini kalau dalam hal-hal gini, organisasinya sama dengan kapal-kapal general cargo nggak? Kalau perhitungannya ada sedikit perbedaan ya, kalau saya lihat gitu. Kalau seperti kontainer hampir sama lah. Kontainer kalau kargo mungkin beda ya, muatan kargo atau curah di sini beda. Kalau kapal Roro kontainer itu harusnya bagusnya inbalas. Karena apa? Dia muatan itu ada di atas, titik atasnya. Iya. Ya. Iya. Lebih berat atas ya. Saya melihat di sini ada sederetan perwira. Saya melihat ada perwira dek 1. Chief Officer atau Mualim 1, ada Mualim 2, Second Officer, ada Third Officer yang kebetulan wanita. Apa tupoksi daripada masing-masing ini kan? Barangkali Nun Sewu, saya melangkah yang kalau untuk Mualim 1, kira-kira di bawah pengawasan nahkoda ini ininya apa Mas? Tanggung jawabnya apa Mas? Baik, terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Semoga di acara ini bisa menambah wawasan kita, terutama di kapal Roro. Ya. Apa namanya, Chief? Siapa namanya nih? Oke, perkenalkan nama saya Slamet Widodo. Saya sebagai Chief Officer. Saya asal dari Jawa Timur. Kalau lulusan saya dari PIP Semarang. Ya, kebetulan saya sebenarnya dari keluarga pelaut juga, kakak saya juga pelaut sebelumnya, tapi di Pertamina. Terus akhirnya mungkin ngikutin jejak kakak kali ya. Oke. Kembali ke tupoksi tadi. Oke, terima kasih. Kira-kira dalam membantu nahkoda itu di bidang apa ya? Oke, di sini saya sebagai Mualim 1 mempunyai tanggung jawab mengenai stabilitas kapal, terutama muatan, dan untuk perawatan, keselamatan, semuanya saya nanti bertanggung jawab. Cuman kalau untuk keselamatan alat-alat itu kita hibahkan ke Mualim 3, tapi tetap nanti bertanggung jawab ke saya. Kalau untuk keselamatan alat-alat disebut safety officer itu. Iya betul, safety officer. Ya. Jadi mengenai semua alat keselamatan,
Untuk maintenance equipment itu memang Mualim 3, tapi nanti yang bertanggung jawab semua ada laporan ke saya. Itu. Terus itu dari alat keselamatan. Terus kalau kita dalam hal pemuatan atau bongkar muat, saya yang menentukan stabilitas kapal. Misalkan kita untuk pengaturan kapal atau dek mana dulu yang nanti kita muatin. Kebetulan kita ada 2 pelabuhan bongkar, jadi kita nanti infokan ke BBM pelabuhan pertama kemana, dan nanti kita atur supaya nanti dalam pembongkaran kita tidak terjadi masalah di sana. Iya betul, iya. Dek ini untuk iya betul, muatan mana, iya muatan mana kira-kira. siap begitu. Termasuk pilah-pilah tentang besaran muatan. Ya begini, kebetulan di kapal Ostina ini adalah salah satu kapal Roro yang mempunyai dek, satunya itu bisa dinaik turunkan. Jadi kita semuanya total ada 6 dek, disebutnya sini dek Kar A, B, C, D, E, F. Kita mulai dek Kar A itu di bagian paling atas. Jadi atas sampai ke bawah urutannya. Nah, di masing-masing kardek itu ada punya ketinggian masing-masing. Cuman kita untuk yang di dek A ini spesial dek A, bisa untuk naik turun, dan ini banyak keuntungan bagi kita karena dek B-nya itu jadi space-nya jadi tinggi. Jadi kalau kita mau memuat alat berat seperti kalau kita dibilangnya dump truck atau bego, alat berat yang itu, jadi deknya bisa dinaikkan sehingga alat berat itu bisa naik. Tiap mobil atau tiap angkutan tadi, Siap. Beratnya beda-beda ya? Iya betul, beda-beda. Makin gede ininya, Iya. makin mahal ongkos ininya. Iya itu udah pasti, karena dia memakan tempat dan berat juga. Iya. Terus untuk yang masing-masing dek itu punya ketinggian berbeda-beda. Kalau dek A itu 1,7 dan dek F itu juga 1,7 meter. Jadi mereka bisa dimuatin, di sana bisa dimuatin cuman untuk mobil-mobil kecil atau car city. Seperti Agia, Ayla, atau Brio, Jazz begitu. Nah, yang mobil sub. Jadi karena ketinggiannya cuma 1,7. Itu setiap kegiatan Chief selalu kontak nakoda atau Chief selesaiin dulu baru lapor nakoda? Nah, begini, kita untuk pemuatan ini kita handle, tapi kalau misalkan ada masalah atau ini kita ya konfirmasi atau diskusi sama kapten begitu. Karena kapten nanti yang bertanggung jawab segalanya. Saya juga pernah layar berapa beratnya tanggung jawab nakoda. Ya. Jadi kalau tadi Chief sudah segitu banyak, barangkali masih ada, saya pengen tahu juga nih tupoksinya Mualim 2 ini apa ini kira-kira. Oke, silakan Mualim 2 ini, monggo. Nah, second, saya dulu pernah punya second di kapal yang mungkin kemarin kalau Anda mengikuti berbagi pengalaman saya di YouTube saya, Mualim 2 saya itu pernah punya kesalahan. Serah terimanya dengan Mualim Junior. Tabrakan di Malta. Ya, bisa lihat nanti di YouTube saya. Nah nih, kalau Mualim 2 jaganya jam berapa nih? 12.4. 12.4 berarti sama ya? Iya. 12.4 semua. Kemudian Chief Officer Saya 48 pagi. 48. Nah dulu waktu kejadian tabrakan yang kemarin saya ceritakan itu, Chief Officer-nya nggak pernah bangun, diwakilkan sama Mualim Junior. Wah, akhirnya karena Mualim Junior belum punya pengalaman, tabrakan. Nah, sekarang second officer tupoksinya di kapal Roro ini apa kalau dibandingkan dengan kapal-kapal niaga yang lain? Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya siapa? Ya, nama Taufikur Rahman, asal dari Lakas Bitung, Banten. Mana? Banten. Banten. Ya. Banten. Ya. Di sini bertugas sebagai Mualim 2 atau second officer. Di mana tugas saya sebenarnya hampir di semua kapal Roro pun niaga lainnya
Tugas Mualim 2 itu sama. Apa itu? Ya, sebagai tugas navigasi atau perwira navigasi. Tidak tergantung muatannya ya. Ya, kita Ini bertanggung jawab soal ya, kesiapan navigasi mau utamanya berangkat itu siap. ya, utamanya kita Berarti tugas di apa namanya profesional di dalam menarik haluan ya. atau trek. Iya. Alur pelayaran Alur sampai pelayaran pelabuhan yang iya, kita tuju. iya. Kita juga pengoperasian alat navigasi dan pemeliharaannya seperti AIS, radar, kita kemudi, kita perawatan atau inventaris-inventarisnya juga kita Mualim 2. Secara umum tiap kapal berbeda atau untuk navigasi? Untuk navigasi sebenarnya sama. Sama ya. Biar itu kapal kontainer, biar kapal roro, biar kapal general kargo, standar navigasinya sama kira-kira ya. Oke ya. Berarti tidak tergantung apakah itu roro. Iya. Nah, sekarang saya tertarik dengan apa namanya Mualim 3 ini. Mualim 3-nya kebetulan wanita ini. Dulu saya punya angkatan, punya wanita 1. Angkatan saya dulu, Kapten Kartini. Beliau membawa kapal dari Jerman ke sini. Kemana-mana bawa pistol di sini. Nah, ini ada apa namanya generasi penerusnya. Search Officer, siapa namanya? Dengan nama Anggita Rani, asal Klaten. Asal Klaten, asal Banten, asal Klaten, asal Jawa Timur ya. Monggo Mbak Search Officer. Kalau tadi tentang kargo, tentang navigasi, Anda tadi sekilas untuk safety officer, tapi sebenarnya apa namanya tupoksi yang sebenarnya? Untuk jadi Mualim 3, untuk membantu Mualim 1 di bagian keselamatan, alat-alat keselamatan di kapal. Gitu. Berarti search officer paham benar alat-alat keselamatan di kapal ya? Iya. Apakah itu untuk alat-alat keselamatan kebakaran? Iya benar. Alat-alat keselamatan penyelamatan meninggalkan kapal, keselamatan dalam hal-hal yang lain, umpamanya tanda petik pembacaan, umpamanya kita dulu kalau berlayar dari Jepang ke Indonesia, kalau sudah sampai ke Selat Malaka itu kita sudah jaga khusus karena bajak lautnya banyak. Kalau di Eropa mulai di Teluk masuk ke Somalia, kita mulai di warning tentang bajak politik. Di sini apa yang menjadi permasalahan yang kira-kira menurut search officer merupakan hal yang baru yang dulunya belum pernah dialami? Kalau dulu kan dari pertama di kapal kan jadi belajar dulu, Pak. Jadi kalau sekarang udah mempunyai tanggung jawabnya yang lebih baru lagi. Sebelum di kapal ini pernah di kapal mana? Di SPOB. Di mana? SPOB. Apa itu? Kapal sejenis bunker, tanker. Oh, sejenis tanker. Jadi sudah tanker, sekarang roro ya, bukan main. Selalu dalam hal yang nyerempet bahaya semuanya. Tanker, bahaya kebakaran, bahaya meledak, bahaya pencemaran. Nah, ini di sini bahaya yang kira-kira harus diperhatikan apa ini? Kalau untuk bahaya di sini mungkin kebakaran, karena kita kan muatnya kendaraan. Jadi kemungkinan lebih rentang untuk kebakaran. Berarti untuk mengatasi atau mengantisipasi ini selalu dilakukan latihan? Kita selalu ada latihan setiap 3 bulan sekali. Setiap 3 bulan sekali. Ada perencanaan pelatihannya? Selalu ada. Sebab saya tahu waktu di kapal itu ada dua kesan. Ada kesan latihannya monoton, sehingga sudah bisa ditebak. Asal ada suling latihan wah orang bilang latihan gampang. Nah, ada satu lagi waktu saya di kapal Hapag-Lloyd, latihan tuh
jam berapa aja dan nggak tahu kita. Begitu plek langsung dan nggak tahu kita latihan apa. Kebakaran cuma tahu itu kebakaran. Kebakarannya di mana kita nggak tahu. Nah, kira-kira di sini bocor nggak kira-kira kalau mau latihan? Sebenarnya kita selalu koordinir juga sih Pak kalau mau latihan. Nah, mudah-mudahan latihannya di sini memang benar-benar latihan sesungguhnya. Terus saya ingat waktu nonton kapal Kapten Philip. Kapten Philip waktu pembajaan itu benar-benar dari situasi latihan berubah menjadi situasi aktual. Nah, kira-kira gitu. Oke. Di sini ada sprinkler, ada main fire, ada CO2. Ada CO2, ada sprinklernya, ada busanya. Ya. Fire detectornya juga ada. Iya. Dan wanti-wanti. Jangan sampai pas kejadian untuk aparnya kosong. Ya. Iya, sudah siap. Iya. Tadi dari awal kita sudah ngomong tentang dek dan tanggung jawab kapten terhadap dek. Kapten tidak cuma bertanggung jawab pada dek, karena kapten adalah satu-satunya yang tidak boleh disebut ABK. ABK adalah seluruh awak kapal dari atas sampai bawah kecuali nahkoda. Nah, sekarang Chief Officer ABK. ABK bagian dek. Nah, sekarang saya ingin tahu ABK pandeganya, chiefnya bagian mesin. Baspri ini ya. Baspri. Siap. Tadi apa namanya dari nahkoda udah menjelaskan secara umum bahwa kapal Roro adalah gini. Tanggung jawab muatan di beliaunya, tanggung jawab navigasi di beliaunya, tanggung jawab keamanan di beliaunya. Ya, Bas ini kelihatannya tanggung jawabnya apa, Bas? Terima kasih. Perkenalkan, saya Chief Engineer di kapal MV Ostina. Nama saya Supriyadi, asal Medan. Medan? Iya, Medan, Pak. Supriyadi kok Medan? Iya. Jawa Delhi. Oh, Jawa Delhi. Jawa Delhi. Iya. Terus? Iya. Iya, kalau mengenai tugas dan tanggung jawab di sini, ya tidak berbeda dengan di kapal-kapal niaga lainnya sebagai Chief Engineer, yaitu bertanggung jawab terhadap peralatan mesin dari haluan hingga ke buritan, peralatan yang ada yang berkaitan dengan mesin. Kemudian mempersiapkan spare part saat mau belayar, menghitung bahan bakar, minyak, dan merencanakan perawatan-perawatan yang sudah diberikan oleh manajemen SM Code-nya untuk dilaksanakan sesuai dengan jam running hours-nya. Prinsip aman, efisien, dan jaga lingkungan itu tetap sudah dipegang sama Bas semuanya ya. Insya Allah. Iya, sudah menjadi keharusan kapal aman juga tidak mencemari laut. Sistem kerjanya begitu. Karena semua alat-alat yang berkaitan dengan ketiga faktor tadi lancar ya Bas ya. Insya Allah Iya. lancar. Ada satu hal. Saya waktu masih tanda petik aktif, saya pernah jadi pejabat. Waktu saya masih jadi aktif di Diklat, itu saya dapat laporan. Kelemahan pelaut mesin Indonesia itu ada 3. Bahasa Inggrisnya lemah. Terus yang kedua gampang gitu. Take AC-nya terlalu besar. Nunggu rusak. Terus yang terakhir malas baca buku. Nah, kira-kira di sini masih ada nggak, Bas, paradigma yang nunggu rusaknya mesin? Karena kalau menurut saya kan sudah harus dirubah itu. Yang namanya nunggu rusak mesin, sebab kita punya prinsip sesuai dengan AIMU, hanya there are only 2 jobs on engine room, watchkeeping and maintenance. As far as
yang buat skipping sama maintenance-nya bagus, kita nggak akan ketemu repairing. Nah, kalau repairing itu mau tidak mau kapanpun harus dibetulkan. Tapi kalau perawatan kan bisa dilakukan sesuai dengan perencanaan. Nah, mungkin di sini perencanaannya sudah bagus ya Mas ya kira-kira. Alhamdulillah di sini untuk masalah perawatan karena juga SM Code-nya berjalan untuk perawatan jadi juga didukung oleh spare part yang ada. Jadi perawatan bisa dilaksanakan sesuai dengan running hours-nya. Iya. Yang penting memang running hours Mas ya. Dengan running hours itu kita sudah langsung menghindari hal-hal yang barangkali tidak terduga. Kita tidak perlu menunggu rusak, tapi sebegitu running hours-nya mencapai, nah ini dalam hal demikian ini, hubungan antara kapal dengan darat gimana? Apakah lancar atau enggak? Alhamdulillah sampai saat ini lancar. Ya, sebab sesuai dengan ASM Code, waktu saya juga ikut nyusun ASM Code dulu, itu salah satu penyebab kecelakaan diantaranya adalah faktor manusia, sekian persen dari faktor manusia adalah lag hubungan antara kapal dan ini. Nah, di sini hubungan darat sama kapalnya lancar kira-kira ya? Lancar. Tidak ada kendala apa-apa. Alhamdulillah lancar. Dalam hal ini saya pengen lihat ini. Di sini kalau nggak salah ada person dari darat. Beliaunya ini adalah Bas Kodir. Sini Bas Kodir. Ini, nah. Bas Kodir. Ya. Saya pengen tahu sejauh mana kelancaran hubungan kapal dengan darat ini. Mumpung sekarang lengkap, ada nahkoda, ada chief officer, ada chief engineer, ada second. Hanya barangkali saya minta maaf untuk orang muslim tidak lengkap karena hari ini sebentar lagi sudah 1 hour notice, sebentar lagi kapal sudah mau berangkat, sehingga sebagian engineer ada di kamar mesin sudah, maka diwakili oleh chief engineer saja. Oke, nah sekarang monggo. Baik, terima kasih rekan-rekan semua di sini. Tentunya ada senior officer, ada senior engineer. Saya di sini sebagai technical superintendent tentunya mengawasi daripada operasional kapal ini, baik dari sisi dek maupun sisi mesin. Dua-dua Bas harus kuasai itu ya? Jadi memang suatu kewajiban. Latar belakangnya mesin ya? Saya sendiri memang backgroundnya memang mesin. Tapi jadi ada dengan jabatan yang sekarang ini, Anda harus memiliki kemampuan penguasaan muatan berarti. Tidak juga, karena ada supporting level port captain yang memang beliau hari ini tidak hadir karena ada suatu pekerjaan, ya? Betul. Jadi ada port engineer, ada port captain. Jadi memang ada pembagian tugas antara deck dan mesin. Jadi untuk level engine mungkin lebih domain ke saya. Tadi ada Chief Engineer Bas Supriyadi sudah sedikit banyak menjelaskan bagaimana sih di kapal Roro itu operasional daripada PMS-nya, maintenance-nya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan operasional kapal. Tentunya juga dari deck tadi, Captain sudah menjelaskan sedikit banyak, dibantu sama Chief Officer, Third Officer, sama Second Officer. Tentunya teman-teman sedikit tahu sudah bisa memahami apa itu Roro atau kepanjangannya roll on roll off. Iya, aku masih ingat waktu pertemuan pertama aku harus mengejak kembali. Jadi perlu diketahui sini teman-teman, jadi kapal dengan sistem roll on roll off ini kami tidak membawa passenger atau penumpang. Jadi hanya muatan yang kami bawa dari satu port ke port berikutnya. Jadi tidak ada passenger yang ikut dalam muatan mobil tersebut. Jadi driver on board, setelah itu mereka drop di lasing sesuai dengan porsi masing-masing kendaraan dan mereka tinggalkan. Jadi untuk semacam driver segala macam itu sudah bukan urusannya chief officer ya, urusannya beliau dengan darat kira-kira gitu ya.
berarti armada di darat itu sudah lengkap dengan drivernya, dengan orang-orang licensingnya dan sebagainya. Ya. Jadi di sini istilahnya kalau kita lebih secara shipping itu PBM disebut, perusahaan bongkar muat. Jadi satu vendor ini satu vendor inilah yang mengurus muatan itu dari awal naik sampai di drop di posisinya, di lasing sampai dengan safety, nanti finishingnya sama chief officer atau rekan yang lain, perwira jaga sampai betul-betul aman, mereka baru tinggalkan. Kalau di mesin ada second officer, second engineer, ada oiler, ada ini. Kalau di deck itu dalam hal kapal ro-ro gini, ada nggak yang khusus bantu nanganin muatan atau pekerjaan yang lain? Ada di sana kan nanti ada perwira jaga sama ada 2 jurumudi yang untuk menjaga selama bongkar muat. Jadi kita arahkan ke sana untuk mengawasi, dan kita Malim 1 nanti sudah mengasih informasi atau semacam untuk pemuatan ya, nanti kita muat di dek A sekian ini di sini kita sudah arahkan. Jadi tinggal mengawasi, kalau tidak sesuai atau ini bisa kasih tahu Malim 1 lagi. Iya. Ya. Kelihatannya secara garis besar barangkali para taruna, para kadet, para pelaut pemula, ya, para wisudawan, ya, para yang mau perala, ya, terutama juga para instruktur, barangkali penjelasan sekilas tadi paling tidak bisa menjadi bahan dasar untuk menyampaikan sesuatu yang selanjutnya bisa berbincang-bincang atau cek di internet atau di perpustakaan. Itulah fungsinya kampus. Sehingga ngomong-ngomong ya, kesejahteraannya kru itu gimana? Kalau di kapal gede kan ada dapur, ada kopinya, ada ininya. Kira-kira di sini juga ada kopi, ada ini juga. Ya, untuk di kapal kami ini semua ada. Ada. Jadi ada koki, ada pelayan. Dan dapur pun ada, dan ruang makan pun ada di sini. Itu. Jadi sudah tersedia. Ditanggung semuanya. Semua ditanggung oleh perusahaan untuk segi kesejahteraan itu, sama untuk hari-hari makan itu perusahaan yang tanggung. Tentang kesehatan? Kesehatan semua di-cover oleh perusahaan. Ya, artinya kesehatan keseharian atau makan keseharian tidak ada problem ya? Tidak ada, itu udah disusun, nanti ada menu-menunya tiap minggu ini. Kebetulan kopinya juga sudah profesional di dalam hal masak. Iya. Iya. Barangkali demikianlah yang saya sangat berterima kasih kepada Nahkoda. Oh ya. Sebelum kita tutup, ya, saya punya semacam ikrar. Kalau saya bisa ketemu dengan beliau-beliau yang kedua kali, saya sudah menyiapkan sesuatu untuk beliau-beliaunya. Nah, nanti sebelum kita tutup, saya akan tanda petik memberikan kenang-kenangan kepada, maaf tidak seluruhnya dulu ini, kepada Nahkoda untuk secara keseluruhan, kepada Chief Officer, kepada Chief Engineer, dan saya masih punya utang kepada Superintendent Bas Kodir, dan juga Mualim 2 dan Mualim 3. Tapi sebagai penutup dari acara ngobrol bersama Lilin Tua malam ini, barangkali
sebagai penghormatan bisa saya serahkan dan mohon bisa dipasang sekarang. Ada XXL, ada XL, ada XL. Iya. Nah, monggo. Saya kepengen tahu nanti kita foto bersama dengan jaket barunya untuk Mualim 2 dan Mualim 3, nah, bersama Bas Kodir nanti, ya. Nah, semoga dengan lilin tua yang terpakai, nah, mengingatkan kita, ya. Nanti kita akan melakukan hal yang sama di kapal-kapal lain, atau barangkali di perusahaan-perusahaan lain, atau barangkali di kampus-kampus lain. Misi lilin tua adalah pendidikan, bukan apa-apa. Sehingga apa yang saya laksanakan di sini juga dalam rangka pendidikan. Iya. Nah, karena sekarang kenapa sudah dibilang lilin tua? Mungkin ada sejarahnya atau bagaimana? Iya. Kenapa? Ada pertanyaan, kenapa harus lilin tua? Lilin itu menggambarkan adanya nyala yang tanpa memikirkan dirinya. Makin tua, makin habis dirinya. Tapi tetap selama dia masih bisa, ya selama itu dia masih menyinari yang membutuhkan sinar. Sehingga inilah kira-kira misi saya, kenapa disebut lilin tua. Dan saya memang sudah tua banget sekarang, sudah 74. Sehingga sisa umur yang sekian itu, mudah-mudahan nyalanya masih bisa menerangi yang lain. Kira-kira gitu. Ya, untuk sebagai penutup, saya akan dekat bersama. Nah, ya. Kak Nahkoda di tengah. Chief Officer di sebelahnya Nahkoda, saya di pinggirnya. Iya. Sebagai akhir daripada pertemuan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada yang menonton sampai selesai. Nah, jumpa di program yang berikutnya dalam situasi yang lebih sehat, tentunya lebih cerdas. Salam dari lilin tua. Ya. Terima kasih.